hinaan atau ucapan kita. Jika sudah begitu, orang Dayak yang tersinggung akan mengerahkan kesaktian mereka sebagai bentuk rasa sakit hatinya. Karena bukan rahasia lagi. Kentalnya aroma mistis di Pulau Kalimantan. Berkunjung ke suatu daerah, ada baiknya kita sebagai pelancong menghormati dan mentaati peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di daerah itu. Tujuannya agar kita tidak mengalami hal yang tidak diinginkan selama berada di daerah yang dikunjungi. Demikian pula ketika kita melancong ke Pulau Borneo atau Kalimantan yang terkenal dengan suku Dayaknya dan kehidupan mistisnya yang kental. Apalagi di Kalimantan ada sejumlah larangan adat dan etika yang berlaku dan tidak boleh dilanggar oleh pengunjung atau pendatang. Apa saja larangannya? Kamu tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan di dalam peti, bukan kamu lepon. Sama dengan napas saya. Jangan remehkan orang Dayak. Berkunjung ke Kalimantan, pelancong atau pendatang sudah seharusnya menghormati penduduk suku Dayak yang masih memegang adat dan tradisi leluhurnya. Jika para pelancong memandang rendah orang Dayak yang kita temui, hal itu dapat membuat mereka tersinggung dan sakit hati oleh hinaan atau ucapan kita. Jika sudah begitu, orang Dayak yang tersinggung akan mengerahkan kesaktian mereka sebagai bentuk rasa sakit hatinya. Karena bukan rahasia lagi, orang Dayak mempunyai kekuatan magis di luar nalar. Ukiran patung kayu yang terdapat di setiap depan rumah adat di Kalimantan bukanlah sekedar hiasan. Patung-patung kayu itu merupakan simbol orang-orang yang sudah meninggal. Jika pelancong menghina bentuknya, baik secara lisan ataupun hanya bergumam dalam hati, maka akan banyak mengalami kejadian mistis diganggu makhluk halus, hingga gangguan fisik. Gangguan itu akan hilang jika meminta maaf kepada pemilik patung kayu tersebut. Jangan menjawab ketika mendengar suara aneh. Hutan Kalimantan yang eksotik menggelitik pelancong untuk merasakan sensasinya. Namun ada satu pantangan jika pelancong sedang jalan-jalan ke hutan Kalimantan, lalu mendengar suara aneh seolah memanggil nama. Kalau itu terjadi, lebih baik jangan dijawab, karena kemungkinan suara aneh itu berasal dari makhluk gaib penghuni hutan. Apabila dilanggar, warga setempat meyakini makhluk gaib itu akan menyesatkan dan membawa sang pelancong ke alam mereka untuk dijadikan teman. Jangan mengganggu gadis Dayak. Untuk kaum pria yang berkunjung ke Kalimantan, jangan coba-coba mengganggu dan mempermainkan gadis suku Dayak yang ditemui. Menurut mitos yang beredar, jika dilanggar, maka pria yang mengganggu gadis Dayak itu akan mengalami kejadian mengerikan. Seperti sang pria tidak bisa pulang ke rumah atau hotel, hingga alat vital si pria akan hilang. Cepet-cepet sana, Pipis. Itu gue hilang! Jangan sembarangan bermain dengan mandau. Mandau merupakan senjata khas dan keramat bagi suku Dayak. Untuk para pelancong dari luar Kalimantan yang ingin menyentuh mandau, harus hati-hati dan ada aturannya. Karena senjata yang mirip parang dengan ukiran yang artistik itu tidak bisa dikeluarkan seenaknya dari kumpang atau sarung pembungkus. Menurut orang-orang Dayak, bila mandau dikeluarkan semuanya dari sarung, biasanya akan memakan korban. Sebabnya, mandau sangat kental unsur magisnya. Bahkan ada mandau yang bisa terbang. Jangan membawa telur ayam kampung saat lewat hutan malam hari. Ada satu mitos larangan bagi para pelancong jika menjelajahi hutan Kalimantan, yakni jangan membawa telur ayam kampung saat melewati hutan di waktu malam hari. Sebab, makhluk halus penjaga hutan suka dengan telur ayam kampung. Mitos itu kabarnya pernah menjadi kenyataan ketika ada dua pemuda perantau pulang belanja telur ayam kampung lalu melewati hutan.
Tak lama kemudian mereka mengalami kejadian horor, diganggu sesosok makhluk putih yang muncul dari pepohonan, hingga membuat motor yang ditunggangi terjatuh. Pada saat itulah, sosok makhluk putih misterius memakan telur yang dibawa dua pemuda perantau. Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi di Kota Gede, Yogyakarta merupakan salah satu cagar budaya lantaran telah berusia lebih dari 100 tahun. Yang sebelah kiri itu negatif Sumi. Rumah besar dengan pagar hijau itu konon dihuni banyak makhluk astral. Dan salah satu sosok yang paling fenomenal ialah kemunculan Pocong Sumi. Sepintas rumah besar yang dimiliki oleh seorang pengusaha era Orde Lama itu tampak bersih dan terawat. Namun jika sudah memasuki halaman rumah yang penuh dengan berbagai macam boneka-boneka dan mainan anak-anak yang tergantung di pohon, membuat bulu kuduk merinding. Apalagi aura mistis begitu melekat lantaran rumah tersebut sudah kosong puluhan tahun. Karena makhluknya banyak di sini, ratusan makhluk. Tapi yang suka muncul cuma Mbak Sumi. Sering berdiri di depan pintu hijau. Tapi ya sosoknya pakai kain kafan masih putih bersih. Ada dua, fotonya ada dua. Yang satu sudah kumel, wajahnya sudah rusak. Antara membedakan Mbak Sumi sama teman tuh gampang banget. Kalau Mbak Sumi masih bersih. Iya. Masih suka senyum-senyum. Iya. Menggoda, bukan senyum menakuti enggak. Senyum menggoda. Kalau anak kecil biar pandangannya ke itu, karena jangan anak, kesini. Anak kecil kesini, karena yang di dalam itu senang, yang Simba itu senang anak-anak. kecil. Akhirnya menjawab karena Setelah saya itu nanti kalau anak kecil masuk, biasanya diikuti. Ikuti sampai rumah. Oh, jadi Terus anak itu rewel, nangis terus ketakutan. Tidak hanya itu, kisah mistis lainnya juga kerap mewarnai rumah bergaya Belanda itu. Seperti yang dialami driver ojol yang menerima orderan fiktif, seperti mengantarkan makanan atau hendak menjemput wanita atas nama Sumi dari rumah tua itu. baru-baru ini terjadi, boleh nggak sharing sedikit? Kalau belum lama ini pertengahan bulan puasa itu mengantar bubut. Tanya Mbak yang punya rumah itu, Mbak, rumahnya Mbak Sumi itu mana? Mau ngapa Mas? Mau ngantar Mau makan makanan gitu. gitu. Terus akhirnya dijawab kalau Mbak Sumi itu bukan manusia, Mbak Sumi itu